Salam puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan sambil mereview satu daerah tempat pelayanan cabang kami Efrata 5 yang terletak di daerah Kecamatan Lumut di Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Dan sekarang saya berangkat, ini saya dari Tebalang, dari Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Ebenezer. Mari kita ikuti perjalanannya. Yesus berkati. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa perjalanan ini akan menempuh sekitar kurang lebih 20 km lah ya, dan akan melewati lintas sekitar ada 3 kecamatan, ada Kecamatan Badiri, ada Kecamatan Pinang Sori, dan kita masuk Kecamatan Lumut. Baik, sekarang kita berbelok simpang. Kita sekarang ini sudah berada di jalan lintas Sumatera, namanya Jalan Padang Silimpuan. Baik, Tabalang ini terletak di kilometer 23 Jalan Padang Silimpuan. Jadi saudara-saudara, 23 km dari kota Sibolga. Dan sekarang ini tepatnya di daerah kampung sebelah. Orang sering sebut ini kampung sebelah di Kelurahan Tabalang. Puji Tuhan, jalan ini sekarang sudah sangat bagus, sangat mulus, sehingga akses untuk perjalanan antar kecamatan, bahkan sekarang juga antar desa sudah jauh lebih baik, sudah sangat memberikan durasi waktu yang cepat mau menempuh daerah kemana saja. Rata-rata populasi warga di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ini sangat majemuk. Untuk dari segi suku sendiri, itu memiliki komponen suku yang dominan, yaitu suku Batak Toba, Nias, dan sebagian kecil oleh suku pesisir atau Melayu Padang ya. Jadi sangat varian, dan terlebih-lebih di daerah sebelah selatan. Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah arah selatan yang menuju daerah tempat kita ini ada varian Batak dari daerah Batak Mandailing, Padang Silimpuan, yang juga turut mengisi daerah Tapanuli Tengah. Itu dimulai dari Kecamatan Lumut sampai Kecamatan Sibabangun nanti. Dan populasi masyarakat berimbang dalam segi agama, baik juga agama Kristen maupun agama Muslim. Jadi daerah yang dikenal dengan negeri wisata sejuta pesona ini, saudara-saudara, memiliki kekayaan alam yang sangat bagus. Kita masih bisa merasakan naturalnya suasana alam di daerah ini. Terlebih-lebih di arah selatan yang
notabene kita benar-benar menyatu dengan alam. Karena kalau kita lihat pembagian wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah ini, dia di sekitaran pusat atau Pandan itu daerahnya dekat dengan pesisir pantai, namun menuju arah selatan ini dia lebih banyak daerah pegunungan, daerah hutan, dan tentunya sangat sejuk. Keadaan alamnya masih sangat-sangat mentah, terawat, dan benar-benar alamiah. Dan kita sekarang ini sudah sampai di satu daerah yang sering kali orang katakan di Tapanuli Tengah ini ada daerah Prancis. Dan setiap kali orang mendengar daerah Prancis, orang berpikir bahwa apakah ada negara luar negeri di Tapanuli Tengah. Bukan. Daerah Prancis ini adalah daerah satu nama kampung atau lingkungan di sini, daerah Prancis. Ya, mudah-mudahan saya bisa jelaskan kepada saudara-saudara semua asal usul nama Prancis ini. Nanti ini nama cukup unik. Pernah ada satu orang anak remaja pergi membuat buku tabungan di daerah di bank, dan dia ingin membuka buku tabungan di bank. Ketika pegawai bank melihat KTP anak tersebut, tempat tanggal lahir dibuat di Prancis tanggal sekian, pegawai bank tersebut sontak heran dan terkaget-kaget melihat bahwa yang di depannya ini adalah kelahiran luar negeri. Ternyata saudara-saudara, ketika seorang mengenal daerah ini, justru mengatakan bahwa itu bukan maksudnya di daerah Prancis yang ibu kotanya Paris sana, bukan. Itu Prancis yang ada di Kecamatan Pinangsori, salah satu nama kampung namanya Kampung Prancis. Saudara-saudara, jadi ketika suatu kali atau kapanpun Anda dengar Prancis, barangkali mungkin yang membedakannya adalah penulisannya mungkin ya. Kalau di sini langsung Prancis. Ya, kalau nama negara mungkin itu dikatakan dengan tulisan Perancis begini, ada P, E, R, A, C, S. Jadi perjalanan kita ini sudah mulai rada-rada gelap. Kita melihat pemandangan yang sejuk menjelang gelapnya malam. Dan sekarang ini kita sudah ada di daerah Pinangsori. Ini adalah tikungan yang terkenal di daerah Pinangsori, yang mana semua orang tahu betul daerah tikungan ini. Ini adalah tikungan yang sering terjadi razia. Ya. Jadi untuk saudara-saudara yang pernah ke daerah Pinangsori, Pinangsori ini adalah nama kecamatan sekaligus nama sebuah daerah yang mana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini adalah daerah yang ada bandara atau kecamatan di mana bandara di Kabupaten Tapanuli Tengah berada. Gitu. Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki bandara yang adanya di Pinangsori ini. Ya, di Pinangsori. Jadi saudara-saudara, di Pinangsori inilah yang bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing itu ada. Jadi ketika para pejabat atau para turis datang, mendaratnya dari Pinangsori ini, baru kemudian menuju Pandan atau Sibolga. Karena terminal bus sendiri itu ada di kota Sibolga,
dan pelabuhan juga untuk via laut juga ada di kota Sibolga, di kotanya. Nah, untuk stasiun kereta tentunya di Sibolga belum ada untuk stasiun kereta. Jadi tiga pusat transportasi itu, yang ketiganya bandara, yaitu ada di Pinang Sori ini. Dan ini adalah simpangnya. Nama simpang ini adalah simpang asrama haji. Ya, simpang asrama haji karena di situ memang ada simpangnya. Kecamatan Pinang Sori ini sendiri adalah satu kecamatan yang maju, sangat maju. Bahkan ini sempat menjadi sentral kecamatan dari 5 kecamatan lainnya sebelum terjadi pemekaran, termasuk mulai dari daerah Utabalang sampai kepada Siwabangun sana. Sehingga Pinang Sori ini fasilitas masyarakat atau kantor-kantor itu banyak. Puskesmas juga cukup besar di sini. Di sini ada kantor pos, dan dulu Bank BRI itu hanya ada di Pinang Sori ini, sebelum kemudian akhirnya di Utabalang dibuka Bank BRI, kemudian di Siwabangun kemudian ada Bank BRI, dan dulu satu-satunya di Pinang Sori ini. Jadi dulu untuk basis Tapanuli Tengah bagian selatan itu, Pinang Sori ini menjadi sentralnya. Sudah ada di Pinang Sori, dan teman-teman yang mungkin pernah bersekolah, ini adalah SMP Negeri 1 Pinang Sori. Ya, kalau Anda pernah bersekolah di sini, para subscriber, para teman-teman semuanya, ini adalah SMP saudara. Nah, dari dulu juga Pinang Sori ini satunya yang punya polisi sektor, ya, polsek. Oleh karena itu semuanya berlabuh ke Pinang Sori ini. Apapun masyarakat, persoalan kriminal yang berurusan dengan polisi, Pinang Sori ini paling dikenal karena satunya yang punya polseknya hanya Pinang Sori. Bahkan sepertinya polsek itu untuk kawasan daerah Kecamatan Badiji dan Kecamatan Pinang Sori itu ya bergabung satu polsek seperti itu. Sementara baru kemudian ada polsek Siwabangun, yang juga polsek Siwabangun itu adalah satu polsek membawahi 3 kawasan, sekitaran Lubuk dan Sukabangun, ya, kecamatan terakhir di Kabupaten Tapanuli Tengah itu adalah Kecamatan Sukabangun. Dan daerah ini, saudara-saudara, masih tergolong ramah, ya, lingkungan belum terlalu padat, belum terlalu macet. Daerah kawasan lintas Sumatera untuk Tapanuli Tengah, Pinang Sori ini ya masih termasuk sangat-sangat kondusif. Keramaian kendaraan itu dalam lintasan ini masih tidak terlalu ramai, namun pada lain halnya pada situasi kali besar atau libur, sehingga masih cukup nyaman berkendaraan, beda dengan kota-kota besar yang sudah mungkin ramai dipenuhi, jalanan itu ramai dipenuhi oleh kendaraan sepeda motor dan bahkan mungkin truk yang besar. Tapi kalau di lintasan Sumatera yang di daerah Tapanuli Tengah, khususnya di daerah Pinang Sori ini, masih sangat nyaman, sepi. Semoga teman-teman semua masih bisa melihat bagaimana indahnya semakin malam semakin gelap perjalanan kita. Dan ini adalah jembatan, satu-satunya jembatan yang 2 jembatan kembar orang sering sebutkan ini di daerah Pinang Sori. Jadi satu jembatan untuk menuju ke arah selatan, satu jembatan lainnya untuk menuju ke arah utara.
Kecamatan Pinang Sore ini cukup luas ya, cukup ramai. Saudara bisa melihat bagaimana kendaraan lalu lalang masih begitu jarang, tidak terlalu padat jalanan. Hingga antar kecamatan, saya katakan tadi bahwa kita menempuh sampai 3 kecamatan, yaitu Badiri, Pinang Sore, dan Lumut. Kecamatan Lumut itu dalam tempo 20 menit kita bisa sampai, karena lintasannya masih sangat-sangat efektif, masih bisa dengan kecepatan sampai 60 atau 80 km per jam. Ya, karena hari sudah mulai malam, kita berikan lampu penerang jalan kita. Semoga teman-teman semua bisa melihat. Kita sekarang ini sudah mendekati daerah ujung daripada Pinang Sore. Jadi ini mendekati perbatasan daripada Pinang Sore, namanya daerah Aik Tolong atau kelurahan atau desa Gunung Marijo ya. Walaupun view atau pengambilan video ini sangat terbatas caranya, tidak memuaskan hasrat saudara-saudara untuk mengenal daerah ini, karena kebetulan kita juga perjalanannya malam, tapi paling tidak bisa mengobati rasa penasaran atau rasa rindu, lebih-lebih Anda yang memang berasal kampungnya dari Kabupaten Tapanuli Tengah ya. Walaupun juga videonya saya sorot dari kaca depan mobil, namun bagi yang familiar dengan daerah ini, kita langsung tahu ini di daerah mana. Dan bagi yang penasaran dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, jangan takut. Inilah kondisi jalan di sini, tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit. Alamat persimpangan di sini tidak terlalu sulit. Anda bisa dengan cepat menemukan siapa saja sanak saudara Anda yang ada di daerah ini, karena tidak serumit atau seluas kota-kota lainnya. Inilah jembatan yang menandai perbatasan antara Kecamatan Pinang Sore dengan Kecamatan Lumut. Sebab di daerah ini kita sudah ada di Kecamatan Lumut, dan disinilah kita temukan tempat ini langsung ditandai oleh adanya 2 sekolah menengah kejuruan, ada swasta dan negeri. Jadi persis sekali kita masuk Kecamatan Lumut, kita langsung disambut oleh 2 sekolah menengah kejuruan, ada SMK Putra Harapan dan ada SMK Santo dengan masing-masing menyelenggarakan jurusan yang berbeda tentunya. Dan rata-rata anak-anak dari masyarakat Kecamatan Lumut menempuh pendidikan tingkat menengah di sekolah-sekolah tersebut, bahkan yang dari Kecamatan Pinang Sore tadi karena tidak terlalu jauh. Mulus banget kan jalannya, karena memang dia sudah diperbaiki, sudah beberapa tahun masyarakat menikmati jalan ini. Terima kasihlah kepada pemerintah ini dengan jalanan, khususnya lebih-lebih ini karena jalan lintas provinsi baik.
kecil, dan di sini populasi masyarakatnya juga varian, ada Kristen, ada Muslim, dan disinilah kita mulai bertemu dengan saudara-saudara kita yang suku Batak, namun lebih dekat dengan Batak Mandailing atau Sidempuan. Disinilah kita bertemu dengan marga Lubis, marga Sution, marga Siregar, banyak mereka di sini. Kecamatan, kantor kecamatan itu sendiri itu kita masuk dari Simpang itu ke arah sebelah kiri, setelah ada persimpangan, dan Lumut ini daerah kecamatan yang dikenal dengan adanya satu pondok pesantren yang besar untuk saudara kita umat Muslim yang sangat terkenal. Kita akan menuju namanya pembentukan kecamatan itu dari simpang ini. Ya, itu simpangnya. Untuk menuju kantor kecamatan ada 3 puskesmas untuk kecamatan Lumut. Kira-kira di situlah pusat kecamatannya. Nah, Lumut ini untuk menamai sebuah kecamatan dan untuk menamai sebuah kelurahan, jadi kelurahan Lumut juga. Jadi kecamatan Lumut, kelurahan Lumut. Nah, perjalanan kita akan memasuki simpang yang kecamatan Lumutnya, kecamatan Lumut dan kelurahan Lumutnya. Ini simpangnya, ini sering orang katakan simpang Sidomulyo. Jadi di 2 kilo pertama di persimpangan ini kita akan melewati jalan yang sebelumnya sudah diaspal, namun hancur aspalnya, yang mana banyak saudara-saudara kita Muslim di sini dan Jawa. Ini namanya lingkungannya Sidomulyo. Tidak memungkinkan. Tapi daerah ini sangat tenang, sangat ramah, biasa kita bisa lihat sendiri. Baik, setelah melewati tantangan atau jalan yang sedikit rumit dari bawah tadi, sengaja saya skip, saya tidak perlihatkan pada saudara-saudara karena tugas kita bukan untuk mengomentari jalan ini atau untuk mengomentari orang yang berurusan dengan pembangunan jalan ini, namun kita hanya melihat daerah-daerah ini aja. Jadi tadi dari bawah kita itu sudah ada di daerah Sidomulyo, dan sekarang ini kita memasuki daerah yang disebut dengan daerah Garingging. Ya. Jadi satu kelurahan namanya Kelurahan Lumut, tapi banyak nama kampung-kampungnya. Ini kampungnya namanya Garingging. Ya. Dan di sini sudah varian juga jemaat atau masyarakat di lingkungan ini. Sebagian saudara-saudara kita Jawa
suku Nias juga yang Kristen juga sudah mengisi populasi masyarakat kampung Barinjung ini. Lingkungan ini cukup padat, ramai penduduk. Untuk posisi rumah-rumah di pinggir jalan itu sudah sangat rapat-rapat. Dan ada gang-gang, ada lapisan-lapisan rumah, lapis 2, lapis 3 juga. Dan ini adalah masjid yang khusus menjadi tempat ibadah saudara-saudara kita yang muslim. Terus besar, terlebih dengan lampu-lampu yang dihiasi mungkin menjelang bulan Ramadan ya. Ini cukup ramah dan ramai, jadi jangan ada perspektif saudara-saudara bahwa di sini seram kalau sudah malam. Enggak. Di sini ramai, di sini masih asik daerahnya, tempat-tempatnya masih sama-sama ramai, tidak semenakutkan itu karena rumah-rumah warga juga dekat-dekat semuanya, dan tentunya warga-warganya juga semua pada baik-baik semua. Walaupun Anda melihat banyak kebun-kebun, ada pohon-pohonan, ada seperti perkebunan karet, ya daerah itu tidak semenyeramkan ini. Namun untuk perjalanan di arah ke dalam ini memang saya akui memang jalannya sangat kecil ya, sangat sempit. Bahkan untuk dua mobil yang berpas-pasan dari arah yang berbeda itu cukup sulit untuk melewatinya karena jalannya sempit. Jadi bilang hanya bisa melintasi satu mobil, satu kereta. Jika ketika ada mobil yang berpas-pasan dari arah jalan yang berbeda, berlawanan, itu harus ada saling pengertian. Mungkin salah satu mengalah. Nah ini daerahnya, kita masuk simpang 3 ini daerah Karingin ini. Nah, kalau kita lurus ini, ke Sidiong,
Kalau kita ke kanan ini kita memasuki daerah Gunung Payung. Dan puji Tuhan daerah Gunung Payung ini jalannya sudah bagus, sudah mulus, walaupun memang tetap sempit. Bayangin aja saudara-saudara, kalau kita lagi laju seperti ini lalu tiba-tiba ada kendaraan, baik populasi daerah ini masyarakatnya memang hampir 100% adalah orang Nias, Kristen, dan lingkungan Gunung Payung ini yang masih Kelurahan Lumut, jadi namanya lingkungan Gunung Payung, itu adalah semua orang kita Nias. Dan ini kampung yang sangat tenang, yang sangat nyaman, masih juga sangat natural, sangat dekat dengan alam. Bahkan satu lingkungan Gunung Payung ini ada 2 gereja BNKP dan itu besar-besar, cuma banyak. Ada BNKP Immanuel di bawah tadi, dan ini adalah BNKP Gunung Payung, namun dinaungi oleh berbeda resort ya. Sama seperti kampung yang Sidomulyo tadi, daerah ini juga sangat padat penduduknya, sangat ramai penduduknya ya. Kita bisa lihat sendiri situasi jalan dan situasi kampung ini. Bagi Anda yang pernah ke sini, itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Dan di Kecamatan Lumut inilah satu cabang tempat pelayanan Tuhan percayakan sama saya rintis sejak tahun 2019. Dan kita pembukaan gereja itu tahun 2020 awal tahun, dan kita sebut dia sebagai Efrata 5 untuk cabang yang kelima. Dan di sini gerejanya masih darurat, masih belum ada gedung permanen, dan jemaat juga masih sekitar kurang lebih 50 jiwa. Saya ke daerah ini bisa dikatakan hampir sering, selain karena urusan gereja, juga karena urusan sosial, pertumbuhan kemasyarakatan, dan juga masa kita, saudara-saudara kita banyak di daerah ini. Berada di daerah ini untuk sekedar menenangkan pikiran, untuk mendapatkan kesejukan, yang sangat asik ya, sangat memungkinkan. Ini yang saya katakan bahwa daerah ini jalanannya sangat sempit. Jadi kalau ada kendaraan seperti ini mesti ngantri, bisa didahului, dan lebih rumit apabila datang dari arah yang berlawanan. Jadi Kelurahan Lumut ini luas banget, teritorialnya itu luas banget, hanya satu Kelurahan Lumut. Nah, setelah kita tadi melewati lingkungan Payung namanya, ini
kita sebentar lagi akan memasuki namanya lingkungan Rawa Saito. Rawa Saito dan gereja yang saya layani itu di lingkungan ini, di Rawa Saito. Nah, di Rawa. Sudah sedikit agak berjarak jauh rumah di sini ya. Nah, jadi ini adalah lingkungan daerah tempat pelayanan saya, dan ini adalah gereja yang saya pimpin. Inilah gedung sementara yang dipakai untuk Efrata 5. Jadi kita sudah lihat bersama untuk menempuh cabang yang kelima ini. Kita lanjutkan perjalanan sekaligus karena hari ini saya ada pelayanan di STM Marga Lauli yang dilaksanakan di daerah Simarlelan. Nah, itu nama lingkungannya Simarlelan, tetapi masih kelurahan Gunung Payung. Jadi bayangkan betapa luasnya wilayah teritori Gunung Payung ini. Daerah Marlelan ini udah sangat jelas dihuni oleh masyarakat yang hampir 100% orang Gitanias dan Kristen. Namun yang paling dikenal di daerah Marlelan ini adalah disinilah ada pasar-pasarnya. Di Marlelan inilah ada pasar dan gereja Katolik. Gereja Katolik juga di Marlelan ini, jemaat-jemaatnya banyak yang Katolik ya. Nah, jadi kalau rata-rata penduduk segunung Payung lah atau sekecamatan Lumut lah saya katakan, ya mereka belanja atau hari-hari ramai di sini ya. Di Marlelan ini ada pasarnya. Jadi gereja Katolik di Marlelan ini sampai 2. Hanya satu lingkungan ini ada 2 gereja Katolik. Luar biasa. Betapa ramainya daerah ini ya.
Sepertinya ada masalah. Perjalanan tidak bisa dilanjutkan dengan membawa mobil ke daerah yang akan saya tuju ini. Jadi kita harus menggunakan sepeda motor supaya tidak terjadi apa-apa, karena perjalanan sudah sedikit agak menantang ya. Jadi kita menggunakan sepeda motor. Dan mobilnya kita titip di sini. Ada apa? Hanya dengan nomor asmara. Barawasita ada mana? Pas kena apa cuma bayar nggak bayar ekonomi. Oh ya, bayar iya. Ini ya gue maksud oleh. Ini bayar ekonomi. Bosan asa? Tapi lu taruh juga. Masih kelurahan Lumukan lah sana. Sudah belum tahu ni. No labang. Apa tu? No. 2 kilo. 2 kilo. Tapi masih ada warga. Jadi